Di sini kami kali ini akan membahas tentang sumber daya manusia. Jadi terutama akan di sini akan membahas tentang pengertian sumber daya manusia. Dan di mana sumber daya manusia ini adalah kemampuan dari daya pikir, daya fisik, seperti itu. Jadi sumber daya ini dapat diartikan sebagai kemampuan adik-adik untuk berpikir, bagaimana kemampuan fisik, dan itu termasuk dalam hal sumber daya. Nah, tentunya ini seperti adik-adik ini kan juga di luar biasa kaya, pasti memiliki keterampilan terhadap kebutuhan masing-masing. Nah, itu semua dapat disebutkan dan semua termasuk dalam hal sumber daya. Jadi adik-adik semua juga bukan hanya tentang bagaimana pintarnya kamu dalam pembelajaran pendidikan, tapi sumber daya itu dapat dilihat dari perilaku atau sikap adik-adik semuanya. Jadi jika perilaku adik-adik semua yang baik, maka itu dapat dikatakan sumber daya atau SDM yang diberikan. Tapi jika adik-adik perilaku yang tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku, maka adik-adik SDM itu termasuk SDM rendah. Nah, jadi terutama adik-adik pendidikan dididik untuk masuk senior di dunia kerja, apalagi sudah adik-adik perilaku yang tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku, maka adik-adik SDM itu termasuk SDM rendah. Nah, jadi terutama adik-adik pendidikan dididik untuk masuk senior di dunia kerja, apalagi sudah ada praktiknya langsung. Jadi sangat diharapkan dari kita semua kalau bagian akhlak, perilakunya harus lebih baik, bukan hanya tentang kepintaran atau dari pikiran kita semuanya, tapi juga dari sumber daya ini kita harus belajar bahwa kita ditekankan juga harus mampu untuk berpikir secara positif, berperilaku dengan baik, dan baik itu di individu sosial atau di media sosial bersama. Nah, untuk materi sumber daya selanjutnya akan dijelaskan oleh kakak yang sumber daya sumber daya manusia adalah kemampuan yang terjadi dari berpikir dan daya fisik yang dimiliki. Daya pikir itu adalah berdasarkan aktivitas kemampuan dan daya fisik itu memiliki pemikiran kanan dalam berpikir. Kedua ini harus bisa bekerja sama agar perilaku dan fungsi oleh teman-teman. Setiap fungsi itu juga kita harus memilih dengan baik. Mungkin sekian tentang belajar sumber daya, artinya tentang faktor yang mengambil kualitas sumber daya manusia dan sumber daya lain. Kita lanjut ya. Ini ada faktor-faktor dari kualitas sumber daya manusia. Yang pertama yaitu pendidikan. Jadi pendidikan yang baik otomatis dapat menghasilkan sumber daya manusia yang baik. Jadi betapa pentingnya pendidikan untuk menghasilkan sumber daya yang berkualitas dan memiliki daya saing. Jadi SDM yang berkualitas itu dapat meningkatkan produktivitas dalam bekerja sehingga tujuan organisasi pun dapat mudah untuk kita capai bersama-sama. Seperti pada negara-negara maju, kemudian memiliki kualitas pendidikan yang baik sehingga menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas. Jadi kita sebagai generasi manusia pastikan kita tuh ubah mindset kita kalau pendidikan memang seperti itu gitu. Jadi jangan pernah menyepelekan kayak contohnya misalnya kayak ulangan segala macam atau ujian segala macam, karena itu nanti berdampak besar untuk nilai-nilai kalian ke depannya. Jadi pastikan kita mengutamakan pendidikan untuk diri kita sendiri. Terima kasih. Dan kami dikatakan dalam lingkungan. Jadi lingkungan itu sangat berpengaruh dalam membentuk karakter manusia.
maka dengan keadaan lingkungan yang baik kemudian kita membentuk karakter manusia yang juga sehingga dapat menghasilkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing. Lingkungan termasuk karakter manusia misalnya seperti lingkungan sosial, lingkungan bermain, lingkungan pendidikan, dan lingkungan hidup. Jadi analoginya seperti ini, lingkungan itu kayak tanah atau tanaman. Kalau tanaman yang subur dengan sinar yang subur dan dirawat dengan baik, dia bakal berbuah dan sehat. Jadi misalnya kalian sudah main ya dengan seorang pendidik, maka kalian juga pasti akan mereka. Tapi kalau ditaruh jadi makanya manusia juga sama kalau di lingkungan positif, teman yang baik dan suasana yang mendukung, maka manusia melihat kualitas dirinya juga perlu menjadi. Tapi kalau lingkungannya itu negatif, itu bisa memanfaatkan bisa perkembangan dirinya. Jadi kalian harus bisa memilih teman yang baik dan sampai kalian ya, tidak sudah Jadi saya menjelaskan tentang upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, tentunya berfokus pada pendidikan. Karena pendidikan menjadi jalan yang paling menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas. Dalam hal ini, pendidikan untuk semua kalangan dan kebudayaan harus diselesaikan. Bukan sekedar pemerataan pendidikan saja, tapi upaya untuk meningkatkan kualitasnya juga. Upaya tersebut misalnya melakukan pendidikan sejak usia dini dan meningkatkan kualitas pendidikan sejak dari dasar, lalu mempermudah akses menuju perguruan tinggi semakin disiapkan, seperti membuka kesempatan kepada masyarakat yang masih memiliki keterbatasan ekonomi untuk belajar dan melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi. Oke, di sini saya perlu menjelaskan kenapa kita harus meningkatkan kualitas diri kita. Karena pendidikan itu adalah jalan utama kita untuk menuju kesuksesan. Dan hal ini, kalian kan sekolah siswa, berarti kalian harus meningkatkan skill kalian untuk jenjang seperti yang kalian itu. Dalam sekolah, kalian juga bukan hanya berada saja, tapi kalian harus belajar dan giat untuk mengupgrade diri kalian supaya bisa melakukan yang lebih baik lagi. Kalian juga harus bisa mengasah mental kalian karena belakangan kita juga harus kerja menghadapi banyak orang lain. Baik, terima kasih. Selanjutnya, yaitu dalam organisasi sumber daya manusia merupakan aset organisasi yang sangat penting karena itulah dan fungsinya tidak bisa digantikan oleh sumber daya lainnya. Berapapun model teknologi yang digunakan atau seberapa banyak dana yang disiapkan, namun tanpa sumber daya manusia yang profesional, semuanya menjadi mudah. Minimnya sumber daya manusia berada dalam organisasi, yaitu ada pergerakan pertama, pergerakan utama organisasi, kedua, menentukan kualitas kinerja, ketiga, sumber inovasi dalam terakhir, keempat, faktor penentuan daya saing, kelima, pembentukan budaya organisasi, keenam, pengelolaan sumber daya dan lain-lainnya. Jadi sumber daya manusia itu aset yang paling berharga dalam organisasi. Faktornya itu organisasi perlu mengelola dan mengembangkan SDM secara optimal melalui pelatihan dan pendidikan. Oke, sudah seperti kita kesimpulan dari bukunya. Jadi menurut intinya sumber daya manusia itu kalian semua. Bagaimana kalian akan bertanggung jawab terhadap skill kalian masing-masing kan SMK ya. SMK kalian keuntungan itu kalian bisa belajar langsung dengan SMA. Jadi di sini kalian meningkatkan skill kalian, meningkatkan keterampilan kalian, meningkatkan bagaimana kalian bisa masuk ke jenjang dunia kerja.
pernah saya punya keinginan sekolah seperti sekarang. Kalian akan diterima begitu, kalian akan dilihat bagaimana kalian bisa mengatur diri kalian. Kalian dimarahin sama kesalahan kalian harus bagaimana kalian bisa pulang. Jadi intinya seperti masih kalian bagaimana kalian bisa kalian, bagaimana kalian bisa melihat dengan sekitar kalau bisa jadi jangan bawa kalian di sini. Saya akan kalian belajar. Jadi saya akan kami ada di sini. Jadi kalian saya bisa ingatnya 15 aja. Saya jadi intinya jangan berbohong. Soalnya kita benar dari awal sampai sekarang kita masuk ke posisi kalau kita kan ini mungkin ada dilema ya buat kalian para yang mencari kerja. Kalian mungkin masuk kerja tapi lingkungannya agak tidak mendukung buat kalian ya. Jadi disitulah kalian berbentuk kalau kalian baru pertama kali masuk yang diberhentikan itu dulu kalian masalah kalian tahu pekerjaannya atau tidak itu dulu. Bagaimana kalian menerima masukan dari semua orang dari pekerjaan. Contoh kalian kalau pengen lihat sesuatu kalian lihat sesuatu kalian itu apa ya? Kalian seperti itu dalam bentuk kalian tidak menghormati dia. Jadi kalian siapa melihat kalian saya semuanya sama. Karena di dunia kerja itu teman walaupun kalian punya teman di kantor yang kerja, tapi kalian cuma menjadi kalian yang susah. Mungkin masalah sulit, disitulah kalian harus belajar dari teman-teman kalian. Karena jujur ya teman-teman kalian, walaupun kalian emang bikin aja ya, walaupun kamu bikin aja, kamu itu contoh kerja di tempat yang mungkin dengan aja, jujur percaya, saya ingin kesempatan kerja itu lebih penting daripada teori yang jadi saat training itu kalian pada saat pelatihan tempat kerja di sini belajar semuanya karena jadi makanya jadi intinya menurut aku ya tempat toksik kalau ada tempat toksik yang kalian ada dua opsi yang bisa saya tawarkan. Pertama kalian bertahan tapi tidak mungkin kalian semua desain pastikan kalian akan tidak dapat tempat kerja selanjutnya jadi asal jangan selesai kalian harus menggunakan kalian menjadi 5 Masa depan yang besar itu kayak dalam diskusi ada bisnis, ada bisnis atau mereka ada diskusi banyak kayak jadi seperti itu kira-kira tapi kira-kira dari sekarang sudah mulai terrealisasi sampai sekarang sudah saya kan dikirim apa yang mau saya kirim dan saya akan lanjutkan untuk saya sendiri untuk oke